Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nina Martini dari SMP Negeri 5 Tuban, peserta CGP Angkatan 5 Kabupaten Tuban. Dalam kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan paparan aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam mempelajari modul 1.1. Dalam aksi karya nyata modul 1.1 ini, landasan penerapan pemikiran KHD di lingkungan kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Dalam mempelajari filosofi KHD, implementasi harus saya lakukan dari diri saya sendiri. Apa yang saya peroleh dari modul ini dibagikan ke komunitas lingkungan sekolah maupun komunitas di lingkungan luar sekolah. Berbagi praktik terbaik dalam proses pembelajaran supaya dapat menciptakan merdeka belajar. Menganalisa konsep pemikiran KHD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid dan menemukan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan untuk menguatkan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat wujud profil pelajar Pancasila. Maka saya harus memiliki strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya asal daerah murid. Deskripsi aksi nyata. Dalam menerapkan aksi nyata, pembelajaran sesuai filosofi KHD ini merupakan jawaban dari tantangan pembelajaran IPS yang berpihak pada murid. Dampak pandemi COVID-19 sangat terasa dalam pembelajaran, mulai dari melaksanakan pembelajaran dengan 100% tatap muka ini menjadikan tantangan bagi siswa karena sudah 2 tahun lebih melakukan pembelajaran dengan daring. Maka untuk menuntun anak belajar secara aktif, kreatif, kolaborasi ini adalah tantangan terberat bagi murid, sehingga guru harus memiliki strategi dan cara untuk memotivasi dalam membangkitkan semangat murid untuk belajar. Maka saya melaksanakan pembelajaran berbasis proyek agar murid menjadi senang dan termotivasi. Perasaan selama melakukan aksi nyata. 1. Saya merefleksi diri bagaimana pembelajaran saya di kelas dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. 2. Saya termotivasi untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak sesuai dengan filosofi KHD. Ide sepanjang proses perubahan pembelajaran, saya mendapatkan 1. Pembiasaan pembelajaran peduli lingkungan dan kelas. 2. Gemar berkunjung ke perpustakaan sebagai wahana memperluas wawasan ilmu. 3. Merancang pembelajaran berbasis proyek yang lebih menyenangkan, mendorong kolaborasi kreatif, mandiri, bernalar kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Aksi karya nyata di kelas implementasi modul 1.1, yaitu saya melakukan penguatan karakter melalui pembiasaan baca juz amma sebelum pembelajaran dimulai sebagai wujud menciptakan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis proyek pada materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Jadi nanti anak-anak kegiatan produksinya apa? Menciptakan barang produksi yang mau dijual. Yang kedua, distribusi. Apa artinya? Menyalurkan barang, menjual kamu dari produsen. Siapa produsennya ini nanti? Kelompokmu kan? Ya. Terus pembelinya siapa? Masyarakat. Masyarakat kita. Yang ketiga, mendampingi anak-anak mengisi waktu luang untuk gemar berkunjung ke perpustakaan.
Pembelajaran dan pengalaman selama menerapkan terkait pembelajaran yang berpihak pada anak, tentunya satu, terciptanya kebiasaan positif pada murid dengan senang merawat tanaman kelas dan membersihkan kelas. Murid antusias berkolaborasi, curah ide gagasan, serta berefleksi dalam tugas proyek. Yang ketiga, tentunya murid menjadi senang berkunjung ke perpustakaan. Berikut ini testimoni tentang pembelajaran berbasis proyek dari murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa dari Muhammad, kelas 7C dari SMP Negeri 5 Tuban. Dalam menjalankan tugas proyek IPS ini yang dibimbing oleh Ibu Nina Martini, saya mengaku mendapat berbagai pengalaman nyata tentang penerapan kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Misalnya, kegiatan jual beli yang dilakukan secara online, kita harus menjadi siswa yang mandiri, saling berkolaborasi dengan teman di kelompok kita, dengan cara menggabungkan ide dan kreativitas sehingga menumbuhkan produk yang unik dan menambah jiwa kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Isyawalatun Fajarina, kelas 7C dari SMP Negeri 5 Tuban. Saya sangat senang dengan pembelajaran proyek IPS yang diterapkan oleh Bu Nina, karena dalam pembelajaran tersebut, kelompok kami mendapatkan banyak sekali pengalaman positif, yaitu dapat melatih kekompakan dan kebersamaan antar anggota kelompok, dan kelompok kami dapat mengetahui teori tentang tawar-menawar, jual beli, dan pangsa pasar secara langsung. Bagian akhir tugas proyek ini, Bu Nina menerapkan kegiatan refleksi, yang dimana kegiatan tersebut diisi dengan penjelasan pengalaman-pengalaman dan juga manfaat-manfaat yang kelompok kami dan juga kelompok-kelompok lain dapat selama menjalankan tugas proyek tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai testimoni kedua yaitu testimoni dari komite sekolah atau wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bendahara komite di SMP Negeri 5 Tuban. Nama saya Ibu Diana Fatmawati. Kesan-kesan saya tentang Bu Nina sangat terkesan sekali saya waktu beliaunya memberi tugas ke anak-anak. Waktu itu beliau cerita dan kami sangat termotivasi sekali dengan semangat beliau memberikan pembelajaran yang gunanya itu sampai nanti di usia tua. Waktu itu kita anak-anak disuruh mengerjakan proyek yang berhubungan dengan penjualan, tapi ada proses-prosesnya juga dilakukan anak-anak sampai tahap akhir, dan uang itu pun digunakan untuk anak-anak sendiri, kembali ke anak-anak. Jadi itu sangat berguna sekali untuk kehidupan yang akan datang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Nina. Demikian aksi karya nyata saya dalam implementasi modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.